tadi kita berbicara tentang yang di awal itu tentang bukti transaksi, ya. Nah, eee, bukti transaksi ini tuh sangat penting dalam akuntansi. Ya, sebenarnya nggak cuma dalam akuntansi ya, dalam dalam lini kehidupan apapun juga sebenarnya, bukti ini juga sangat penting. Sama kayak kita ketika di sekolah, bukti kalau kamu lulus apa? Ijazah gitu kan. Bukti kamu udah menikah apa? Oh ada buku nikahnya atau buku akta nikahnya gitu kan. Nah, kalau misalnya dalam suatu perusahaan, berarti, eee, kalau misalnya ada yang minjem uang begitu, ada pinjaman uang atau ada peminjaman aset, nah tentunya ada juga bukti atau surat peminjamannya. Buktinya apa surat peminjamannya, itu kan ya. Kemudian ketika kita memiliki tanah juga ada lagi sertifikat kepemilikan tanah, ya. Eee, Bukti ini mungkin tadinya misalnya kalau kayak kita di sekolah ya, buktinya apa? Oh ya ijazah gitu. Ya mungkin bisa saja ketika ada ijazahnya hilang atau gimana, ya kita urus lagi kan ya ke sekolah, itu juga kalau misalnya masih bisa. Nah, tapi kebanyakan sih bisa aja. Tapi kalau misalnya bukti itu erat kaitannya sama uang, nah itu peranannya itu sangat penting sekali. Karena contohnya misalnya, apa ya, bendahara masjid, nah itu bendahara masjid ketika, tidak punya bukti misalnya dalam laporan hari ini, misalnya isi infak, kotak infak satu berapa, kotak infak 2 berapa. Nah itu kalau misalnya nggak jelas buktinya, atau mungkin ada donatur ya memberikan, donatur ke masjid misalnya, dalam bentuk uang misalnya donasinya, nah itu juga perlu alat pendukung atau pertanggungjawaban. Berarti biasanya apa kalau di kegiatan-kegiatan kayak gitu ya misalnya kwitansi ya, kayak gitu. Nah, jadi setiap pendukung pertanggungjawaban itu harus dilampirkan buktinya, oke. Okay? Nah, ini kita lihat sama-sama ya. Ada gambar 41. Jadi gambar 41 ini adalah siklus akuntansi yang teman-teman harus ngerti. Pertama, dimulai dari transaksi itu sendiri, kemudian ada bukti transaksi. Bukti transaksinya itu kita pindahkan ke dalam buku jurnal kegiatannya itu, ya, kita pindahkan dalam buku jurnal. Kemudian eh, bisa juga kita masukkan ke dalam buku pembantu. Nah, setelah itu dari buku jurnal itu kita pindahkan ke buku besar, ya. Dalam buku besar ini nantinya kita bisa menyiapkan neraca saldo, oke. Nah, neraca saldo itu menjadi acuan untuk membuat kertas kerja, ya. Kemudian ketika kita berbicara tentang transaksi yang ada di buku besar, itu nanti juga akan ada jurnal penyesuaian, ya, jurnal penyesuaian. Nanti kita akan lihat penjelasannya di berikut ini. Nah, dari kertas kerja, ketika kertas kerja selesai, itu perlu juga kita buatkan jurnal penutup. Ya, dan dari kertas kerja itu tuh terdiri apa aja? Ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan arus kas. Ya. Nah, neraca saldo itu ada lagi setelah penutupan. Jadi ketika jurnal penutup dipindahkan ke buku besar, kemudian ada lagi neraca saldo setelah penutupan. Jadi disesuaikan yang lainnya. Oke. Oke, kita bicara tentang bukti transaksi ya. Jadi ini sebenarnya penjelasan aja dari IAI. Jadi uh, bukti itu apa aja? Misalnya bisa dari formulir atau secari kertas yang memiliki ruang katanya, untuk data dan informasi. Kemudian faktur penjualan yang digunakan untuk mendokumentasikan transaksi penjualan. Ya. Nah, misalnya dalam pengeluaran kas juga. Nah, dalam pengeluaran kas itu biasanya kalau untuk lebih apa ya, suatu suatu perusahaan itu baik begitu internal kontrolnya, ya pasti
ketika ada pengeluaran kas itu tidak hanya satu orang yang bisa meng-ACC gitu istilahnya, atau misalnya tidak hanya satu orang yang bisa memverifikasi pengeluaran kas tersebut. Ya, jadi bisa ditandatangani oleh pejabat berwenang lainnya juga. Kalau misalnya nggak ada bukti, ya bagian akuntansi nggak bisa melakukan pencatatan transaksi gitu. Karena nggak ada dasarnya untuk mencatat itu apa. Kan? Nah, ketika semua transaksi itu, jadi semua transaksi yang dicatat adalah transaksi yang sudah mendapatkan persetujuan atau otorisasi dari pejabat berwenang untuk bisa menyetujui suatu transaksi ya. Nah, oke. Jadi makanya perlu adanya segregation of duties katanya. Jadi ada apa? Nanti teman-teman akan belajar kalau misalnya nanti di semester Bapak tentang internal control. Jadi perlu adanya segregation of duties. Jadi misalnya transaksi penghitungan gaji nih, itu misalnya siapa? Manajer sumber daya manusia. Kemudian kalau misalnya penjualan, ya manajer penjualan. Kemudian persetujuan transaksi pembelian nih. Kalau misalnya kita mau beli barang atau apa untuk bikin perusahaan itu ya untuk diwenangkan kepada manajer pembelian. Oke, sementara kalau misalnya persetujuan transaksi hutang, yaitu kepada manajer keuangan. Makanya ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Nah, di gambar 42 ini adalah contoh fakta penjualan. Ya, jadi ini PT Denai. Misalnya dia punya apa gitu, dia jual barang apa ya. PT Denai ini anggaplah dia jual jual barang apa ya, mungkin ini deh bahan bangunan ya. Nah, berarti nama pelanggannya siapa gitu ya. Kemudian apa nama barangnya, semen kah, apakah kode barang bla 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 gitu. Nah, ini misalnya kan pembeliannya berarti dia kredit disetujui oleh manajer dan juga kreditnya disetujui oleh manajer kreditan. Jadi beda lagi. Sedangkan yang menerimanya siapa? Salesman, beda lagi kan orangnya. Ya. Nah, bukti ini tuh bisa berasal dari dua sumber, jadi dari eksternal juga internal. Kalau eksternal ya berarti dari pihak yang misalnya ketika kita membeli ya misalnya itu ada bukti juga ya dari toko yang kita mau beli barang di sana. Kita misalnya di sini ya, nah di sini ada contohnya, sorry saya belum. Jadi contohnya perusahaan membeli barang dari PT Bergaya Pandemi, faktur penjualan yang dikirimkan merupakan bukti eksternal, ya kan? Berdasarkan faktur diterima, terdapat sebelum perusahaan melakukan penghitungan barang yang diterimanya. Nah, ini menjadi bukti. Kemudian bukti yang berikutnya adalah bukti internal. Nah, ini adalah bukti yang harus disetujui oleh si manajer pembelian, menjadikan dasar juga untuk mencatat transaksi pembelian. Nah, ini adalah PT Indah Sentosa. Nah, ada voucher pengeluaran kas. Contohnya, jadi sudah terima dari siapa, uang sejumlah berapa untuk pembayaran apa, gitu ya. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat nih di bagian bawah ini itu banyak sekali verifikasi dan banyak sekali tanda tangan yang dibutuhkan. Disetujui oleh siapa, diverifikasi oleh siapa, dibayarkan oleh siapa, diterima oleh siapa. Gitu ya. Jadi untuk bisa mendapatkan bukti transaksi itu sebenarnya bukan hal yang sepele, apalagi kalau misalnya kaitannya dengan uang itu benar-benar butuh apa ya, kedetailan yang sangat tinggi. Oke. Okay? Jadi apa ya untuk bukti transaksi ini ada 3 fungsi tadi ya. Jadi pertama sebagai dokumentasi terjadinya suatu transaksi, gitu ya. Nah, oke, kemudian bukti itu juga fungsinya apa? Sebagai dasar untuk mencatat transaksi ke dalam catatan akuntansi perusahaan. Kemudian ketiga, berikutnya adalah alat untuk membuktikan apakah tujuan untuk audit laporan keuangannya. Maksudnya gini, bukti itu sebenarnya menjadi pegangan untuk perusahaan, ya. Ketika misalnya ada audit, ya semuanya itu jelas gitu. Mungkin teman-teman punya pengalaman ya di sekolah, waktu di SMA, jadi bendahara, OSIS misalnya gitu. Nah, pasti teman-teman punya pengalaman, misalnya at least buat beli apa ya, pena aja gitu, atau pensil yang cuma 1 atau 2, itu kan kita pasti minta fakturnya kan. Nah, itu kan menjadi bukti.
gitu. Nanti kalau misalnya disuruh buat laporan keuangan, nah teman-teman sudah punya lampiran-lampiran bukti transaksi tersebut gitu. Jadi ketika ada audit, kenapa misalnya kita beli harga pensil agak mahal gitu dari yang harga pasaran, tertulis di situ misalnya berapa. Nah, tapi itu bisa bisa diidentifikasi ketika kita punya bukti transaksi yang benar-benar uh, benar bisa dipercaya gitu. Ya. Nah, jadi untuk bisa meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, nah maka sebelum nantinya laporan keuangan itu disampaikan ke para pemegang saham atau kreditur, maka diaudit dulu oleh si auditor independen. Nah, ketika mengaudit, maka auditor ini mengumpulkan nih dan juga menilai bukti-bukti yang mendukung laporan keuangan tersebut. Nah, akhirnya nanti mungkin diberikan opini bahwa laporan keuangan disajikan perusahaan itu ada salah saji material atau misalnya tidak ada atau misalnya disajikan dengan standar yang berlaku begitu. Nah, itu ada nantinya teman-teman akan belajar di audit. Kalau misalnya nanti ambil penjurusan audit, apa yang menjadi opini dari auditor gitu. Nah, kalau misalnya ada kecurangan di kemudian hari, maka bukti inilah yang akan menjadi alat bukti untuk dalam penegak hukum, gitu ya, dalam melakukan penyidikan atau penyelidikan kecurangan. Nah, makanya bukti ini mempunyai fungsi yang sangat krusial sekali, ya, dan sangat gimana ya, perlu diatur. Jadi kayak benar-benar disimpan gitu. Jadi jangan ya uh, ketika dapat bukti itu kayak ya cuma dikit lah jumlahnya gitu, jangan. Kalau bisa sedetail apapun itu disimpan. Oke. Okay?